Selamat siang, Selamat siang, Brigjen Pol, apa kabar? Baik, Baik, sehat ya. Sehat. Pak, bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah bagaimana langkah-langkah keamanan yang diambil dalam operasi Puri Agung ini dalam mengamankan kegiatan World Water Forum? Iya, perlu kami jelaskan ya Mbak, untuk event internasional dalam World Water Forum ke-10 2024 di Bali ini, jauh sebelumnya Bapak Kapolri telah menginstruksikan kepada Bapak Kaops Puri Agung, dalam hal ini Bapak Kabahar Polri. Kemudian dalam penyusunan perencanaan, kemudian dilakukan latihan pra-ops, kemudian tactical floor game, baik itu internal Polri maupun secara terpadu, dan kemudian sekarang pada tahap implementatif. Semua itu Bapak Kapolri terus mengawasi dan mengendalikan. Dan kemudian kita lihat saat ini juga ada di 91 Command Center, Posko ICDC adalah suatu tempat yang dilakukan oleh Kaposko sebagai dinamisator setiap kegiatan. Sandi operasinya adalah operasi Puri Agung 2024, di mana ada Kaposko dengan dari sini kita bisa lihat bagaimana komando dan pengendalian, ada K3I, sehingga semua dari aspek perencanaan sampai dengan implementasi, dinamisator, melihat dari satgas-satgas yang ada dari preventif, kemudian juga sampai dengan bantuan operasi, semuanya tergelar dengan baik. Jumlahnya ada 5.791 dan tentunya persiapan dari mulai delegasi datang, registrasi, diakomodasi, sampai dengan VVIP, VIP dan para delegasi dan partisipan lainnya, jalur dan ke venue-venue ini sudah tergelar keamanan. Namun dalam konsep operasi ini perlu kami jelaskan, sifatnya adalah terpadu dan sinergi, ada para pampres, ada TNI, ada kementerian lembaga, serta pemangku kepentingan atau stakeholder lain. Baik, inilah yang ingin diketahui oleh masyarakat ya. Apakah dari tamu itu datang, delegasi datang selama berlangsungnya acara, apakah berjalan dengan lancar dan apakah menemui kendala Pak, sejumlah kendala, dan jika menemui kendala apa solusi yang dilakukan oleh Polri? Ya, tentunya Polri tadi ya, dalam konsep operasi ini ada sinergi kolaboratif. Keterpaduan ini dalam pola pengamanan tentu menghasilkan aman, nyaman, lancar, dan tentunya tidak terlepas dari para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang ada di Bali, serta seluruh elemen masyarakat, sehingga proses ini bisa berjalan dengan baik. Kalaupun ada beberapa dinamika umum ya, tentu dalam proses perencanaan tadi disimulasikan untuk melakukan manajemen risiko pada saat melakukan pengawasan dan pengamanan di pengendalian pada saat pengamanan, sehingga ini sudah diantisipasi. Namun beberapa apresiasi juga kami mengapresiasi kepada masyarakat ya, dari tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kemudian juga ini menjadi bagian daripada kepercayaan dunia internasional di Bali. Tentu event-event internasional ini juga tidak di Bali saja ya, tetapi juga ada Polri menjadi tugas pokok, peran dan fungsinya melakukan pengamanan seperti di Nusa Tenggara Barat, di Danau Toba, yaitu di Sumatera Utara, daerah-daerah lain termasuk Jakarta. Ini menjadi kewajiban pengamanan oleh Polri yang terpadu dan sinergi dengan TNI dan juga stakeholder lain. Baik, berarti selama beberapa hari berlangsungnya acara ini sejauh ini masih aman lah Pak ya. Kalau terkait dengan respon masyarakat Pak, sosialisasi yang dilakukan ke masyarakat seperti apa dan bagaimana tanggapan dari masyarakat atas terselenggaranya event internasional ini? Ya, tentunya aspek tadi salah satu konsep operasi ada satuan penugasan humas ya, hubungan masyarakat. Kita selalu mensosialisasikan, termasuk bagaimana dalam pelaksanaan operasi seperti ketika ada delegasi yang akan lewat, baik dari bandara ke akomodasi ke venue, pada site event, main event, ini juga sosialisasi dan mendapatkan pengertian dari masyarakat, dan kami yakini dan kami apresiasi masyarakat Bali sangat betul-betul pengertian, ramah ya, sehingga ketika ada pengaturan rekayasa lalu lintas ini adalah pengaturan untuk kelancaran dan kenyamanan bersama, hanya pada ruas-ruas jalan tertentu, hanya pada waktu-waktu tertentu, sehingga semua dapat terkendali, berjalan dengan baik, dinamika masyarakat pun berjalan dengan baik. Walaupun ada keramaian yang sifatnya di tempat-tempat akomodasi, tentu masyarakat Bali juga senang karena wisata ini menjadi menggeliat di Bali, dan faktor paling utama juga adalah sifatnya untuk bagaimana akomodasi ramai sehingga masyarakat juga ekonomi menggeliat sebagai prioritas destinasi wisata. Ya.
tentunya ini menjadi harapan kita bersama Pak ya. Jadi selain bisa memberikan dampak positif bagi nama bangsa dan negara, tapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Betul. Terima kasih Bapak sudah berbagi informasi kepada kita semua dari Karopenmas Divisi Humas Polri. Demikian saudara sudah disampaikan